Dalam sebuah acara wisuda di kampus Muhammadiyah, panitia itu mengumumkan punya dana dari zakat sebesar 1 miliar yang diberikan kepada mereka yang kuliah di sana dan tidak mampu, ataupun ada orang di luar sana yang nggak punya uang untuk dikuliahkan di situ di kampus itu, yang diambilkan dari dana 1 miliar itu. Saya mohon maaf ya kalau saya menyebutkan kampusnya, karena saya ingin sedang membahas bagaimana kok tidak konsistennya mereka di dalam membaca teks agama. Kita itu kan sudah umum yang menyatakan bahwa mereka itu mengatakan tahlil itu bid'ah, dolalah, setat, kemudian firna di neraka dan seterusnya itu ya. Tahlil itu dalam acaranya memang tidak ada dasarnya, tapi isi di dalamnya itu it'amut ta'am, memberi makan, membaca tahlil, membaca tahmid, membaca Al-Quran, dan mendoakan orang mati, itu ada jelas dasarnya. Pertanyaan saya, ketika mereka mengambilkan dana zakat untuk pendidikan, itu dasarnya apa? 8 asnaf yang jelas golongan penerima zakat itu nggak ada dana pendidikan. Yang pertama, andaikan mencari ilmu itu tidak pernah dibahas di dalam hadis maupun Al-Quran, kemudian atas nama perkembangan zaman dan kebutuhan akan tantangan hidup itu kemudian dimasukkan di dalam zakat, tentu anak saya masih menerima. Masalahnya hadisnya ada, Al-Qurannya ada. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Itu kan ya dasar hadisnya, mencari ilmu itu wajib bagi. Atau dalam Al-Qur'annya wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah. Tidak patut bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya. Konteksnya dalam perang ya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum, mengapa tidak pergi dari masing-masing golongan itu sebagian, ta'ifatun, kelompok, liyatafaqahu fiddin, untuk memperdalam agama. Artinya anjuran untuk mencari ilmu itu ada dasarnya baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Kalau itu dianggap sesuatu yang penting untuk dimasukkan dalam penerima zakat, mestinya dimasukkan. Faktanya enggak. Nomor 2, jika mereka mengatakan alasannya adalah perluasan makna, pertanyaan saya, perluasan makna dari golongan apa? Misalnya ini ya, dikatakan dari golongan fisabilillah dengan pendekatan kebahasaan misalnya, yang artinya di jalan Allah. Pertanyaan saya, untuk apa Al-Quran sampai menggabagi sampai 8? Karena jika pakai fisabilillah saja, itu semuanya tercakup gitu ya. Kalau kita itu sering ngaji pada Prof. Quraisyihab, kita akan tahu ya, lafat-lafat yang punya arti mirip antara satu dengan yang lain itu akan punya arti spesifik khusus yang beda antara satu dengan yang lain. Contoh ya, khalaqa, ja'ala, fatiri, itu kan artinya menjadikan, menciptakan dan seterusnya. Tapi antara satu lafat dengan satu lafat yang lain itu beda. Jika nomor 3, jika kemudian mereka beralasan ya sebenarnya itu untuk orang fakir dan miskin hanya saja telah ditentukan pemakaiannya untuk pendidikan, misalnya seperti itu ya. Maka begini, setahu saya kan penerima zakat itu macam-macam. Misalnya gharim. Gharim itu orang yang terlilit hutang. Maka ketika itu diberikan kepada mereka, penggunanya jelas untuk membayar hutang. Atau misalnya kan ada salah satu penerima zakat itu seorang budak yang terikat perjanjian dengan tuannya untuk dapat merdeka. Nah, ketika mereka diberikan zakat, itu penggunanya jelas untuk membantu dia membebaskan dirinya dari tuannya. Jelas. Fakir dan miskin itu definisinya orang yang tidak punya harta atau punya harta atau punya pemasukan, tetapi pemasukannya atau hartanya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Maka dengan berdasarkan hal tersebut, maka ketika ini diberikan kepada mereka, penggunanya jelas agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Yang paling penting itu mungkin begini ya, dalam hal kayak gini itu ada yang namanya tamlik, yaitu memilihkan harta itu kepada mereka secara mutlak sehingga ini menjadi hak mutlak mereka. Soal ketika harta itu setelah berada di tangan mereka, kemudian mereka memiliki itu menjadi modal usaha atau menjadi biaya pendidikan anak-anaknya mereka, itu menjadi hak mutlak mereka karena itu menjadi hak otoritas
milik mereka, gitu ya. Saya itu sebenarnya nggak anti perluasan makna, sama sekali nggak anti. Misalnya contohnya begini ya, ada sebuah daerah nih, yang di situ tidak ada sekolah, tidak ada masjid, tidak ada tempat untuk mengajar ilmu agama, ataupun jembatannya rusak. Jembatan yang menghubungkan daerah itu dan yang lain ke daerah lain itu rusak. Daerah itu miskin, makan masih bisa. Maka zakat bisa diberikan kepada itu dengan dengan memasukkannya dalam fisabilillah. Akan tetapi konteksnya ini kasuistik gitu loh. Kasus tertentu, gak digeneralkan. Misalnya, oh zakat itu boleh untuk bangun masjid, boleh sekolahan, boleh untuk orang guru, boleh untuk bangun jalan, gak gitu. Ini kasuistik gini loh. Saya itu bukan ahli fikih, maka saya tidak sedang berfatwa. Hanya saja begini ya, saya itu nggak membayangkan kalau perluasan makna itu dibiarkan liar tanpa pembatas. Ini sangat berbahaya. Misalnya begini ya, ada ormas, ada yayasan atau lembaga tertentu yang punya lajis lembaga milik zakat. Kemudian mereka itu mengambil dari zakat itu bagian dari amil karena mereka yang telah mengelola. Mari. Setelah itu mereka mengambil lagi uang untuk operasional organisasi dari harta zakat yang mereka kumpulkan itu dengan alasan organisasi itu organisasi dakwah. Kemudian mereka mengambil lagi dari harta itu juga untuk organisasi mereka, yaitu diberikan kepada mereka yang mau sekolah di organisasi mereka, di lembaga yang dimiliki oleh organisasi tersebut, untuk diberikan zakat dari harta itu. Dan ini terus apa ya, nggak rusak lah. Dan sayangnya itu ya, sayangnya ini nggak mengada-ngada. Ini itu banyak terjadi di tengah masyarakat kita. Sekian, terima kasih.